Hingga Itu, karya Aisyah Kamila Rafifah. Rinai, hujan tersingkap, gerimis mengucap berisi, awan-awan telah meninggalkan aku. Dalam keheningan aku menari sinar cinta kemerahan menyongsong roda hidup baru yang bahagia selamanya. Ibu, aku melongokkan kepala ke dalam bilik dapur yang sempit. Ibu sedang sibuk mengukus kue-kuenya ketika menoleh padaku dengan tatapan bertanya. Tempat pensilku yang lama sudah rusak. Bisa tolong belikan yang baru? Aku mengangkat tempat pensilku yang sudah kecoklatan, memperlihatkan bagian resletingnya yang rusak. Ibu tersenyum kecut. Belum bisa, sayang. Uang yang kita punya habis untuk biaya sekolahmu dan adikmu. Lagi pula, kemarin kan kamu sudah beli tas baru. Ujar beliau, menata beberapa kue ke tampah, nampan besar yang biasa digunakan beliau untuk menjajakan kuenya. Tapi, teman-teman Rizka banyak yang sudah gonta-ganti tempat pensil. Lagi pula wajar dong kalau Rizka minta dibelikan tempat pensil. Yang satu ini sudah rusak. Balasku kesal, menunjukkan resleting tempat pensilku. Nanti ya nak, sekarang pakaikanlah dulu tempat pensil yang ini. Kalau ada uang, akan langsung ibu belikan, kata ibu. Aku mendesah kesal, berbalik arah, lalu masuk ke kamarku dan adikku. Namaku Rizka Alfani, dan aku punya keluarga yang begitu miskin. Loh, masih belum diganti, Riz? Tanya Kiran, memiringkan kepalanya menatap tempat pensilku. Kamu belum bilang kepada ibumu? Oh, sudah kok, jawabku buru-buru. Katanya besok mau dibeli. Aku sudah pesan yang gambar Hello Kitty loh, yang kantongnya ada 2, keren banget deh. Tambahku berbohong, berusaha kelihatan ceria. Wah, iya kah? Nanti aku mau deh yang seperti itu. Kita tampak berpikir. Aku tertawa kecil, buru-buru mengalihkan topik pembicaraan sebelum Kiran membahas lebih dalam lagi. Gara-gara ibu, aku terpaksa harus berbohong kepada Kiran. Kenapa sih ibu sebegitu pelitnya sampai membelikan tempat pensil saja? Tidak bisa. Namaku Rizka Alfani, dan aku adalah sang pemakai topeng. Aku melangkah gontai memasuki pekarangan rumah. Kutendang 1-2 kerikil yang menghalangi, membuat batu abu itu terlontar-lontar kecil, lantas terjatuh di solokan kering. Baru pulang, nak? Suara khas ibu menyapaku. Aku tidak menjawab, hanya mengangguk sekadarnya, lalu masuk ke rumah. Ku lempar tasku ke atas kursi, lalu masuk ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Ketika keluar kamar mandi, kulihat ibu sedang berdiri di teras, bersandar pada salah satu tiang rumah. Tatapannya lurus ke atas, sama sekali tidak bergerak. Aku mengikuti arah tatapannya.
Lalu kulihat langit di luar jingga kemerahan. Sinar mataharinya tidak menyengat seperti saat siang hari, malah sebaliknya, seperti menenteramkan perasaan. Awan-awan tipis bergerak melintasi semburat itu. Langit sesaat tidak berwarna biru, melainkan jingga, tampak sekilas seperti emas. Ibu terus berdiri di situ, terdiam sampai langit menggelap. Matahari tenggelam di antara tumpukan awan dan lenyap di balik bangunan-bangunan kampung. Ibu berbalik, lalu tersenyum melihatku memperhatikannya. Indah langitnya ya, ujar ibu. Tersenyum, kemudian berbelok ke kamarnya. Aku mengernyit. Untuk apa ibu menonton langit? Tidak berguna. Aku tidak suka hal-hal aneh. Dan tidak mau tahu tentang itu. Namaku Rizka Alfani. Dan aku tidak suka ketika ibu mulai menonton langit jingga kemerahan yang tidak berarti apa-apa. Ini lagi. Aku berdecak kesal karena lagi-lagi ibu menyorongkan sepiring nasi dengan lauk tempe. Rasanya aku sudah ribuan kali menjumpai lauk itu. Iya, akhir-akhir ini pembeli pasar agak menurun, Riz. Pesanan kue dari ibu-ibu kampung juga tidak begitu banyak. Ibu mengusap tangannya yang basah dengan hangat. Kalau ada rezeki, nanti ibu buatkan makanan yang enak. Tambahnya, sembari duduk di sebelahku dan adikku, Laira, kelas 2 SD. Memang, selama ini ibulah yang bekerja menafkahi kami setelah ayah meninggal 3 tahun yang lalu. Dari kemarin, jawabannya kalau ada rezeki terus. Rizka bosan. Sanggahku. Rizka, bukannya kemarin ibu sudah membelikanmu tas baru seperti yang kamu mau. Banyaknya berdoa agar kita diberikan rezeki yang banyak dan ibu bisa membelikan kalian perlengkapan sekolah, makanan yang enak, dan semua permintaan kalian. Balas ibu mengerutkan alisnya. Rizka sudah berdoa dan tidak pernah dikabulkan. Bantahku mendorong keras kursi meja makan agar aku bisa berdiri. Aku berjalan masuk ke kamar, membanting pintu, menangis dalam serat-serat kain bantal yang lusuh. Berharap aku bisa tertelan dalam kapas ranjang kecil di rumah kecilku ini. Namaku Rizka Alfani. Dan aku sungguh ingin menghilang dari dunia ini. Sudah pukul 5 lewat. Dan ibu belum pulang juga. Ketukan jemariku ke atas meja kayu tempat kami makan bersama selama ini. Adikku duduk di depanku, menatapku penuh tanda tanya dan khawatir tentunya. Sayangnya, aku tidak mahir untuk menenangkannya.
Biasanya ibu yang selalu menemani Laira kalau dia sedang sedih. Aku memang kakak yang payah. Lagi pula, bagaimana aku bisa menenangkannya jika aku sendiri dalam keadaan kamu? Berkali-kali aku keluar masuk ke rumah, mengintip dari teras, berharap melihat sosok Ayunya sedang berjalan di jalan setapak perkampungan ini. Tapi ibu tak kunjung datang. Menjelang maghrib, aku sudah tidak bisa lagi menahannya. Menahan lebih lama lagi. Kusuruh Laira untuk menjaga rumah, mengunci pintu, dan memakan makanan yang sudah disiapkan. Aku buru-buru melangkah keluar, mengikuti jalan arah ibu pergi ke pasar, menelusuri setiap gang, menanyai pelanggan-pelanggan ibu yang suka memesan kuenya. Nihil. Melanjutkan pencarianku ke pasar. Ibu tidak ada di kios. Kata ibu-ibu yang punya kios di sebelahnya, ibu sudah pulang dari tadi. Tidak tahu kemana. Setengah nangis putus asa, ku putari pasar itu. Mungkin ibu sedang membeli sesuatu. Kali ini aku benar-benar panik. Aku berlari menuju jalan arah pulang. Kembali menanyai setiap orang yang kutemui di sepanjang jalan, apakah mereka melihat ibu-ibu yang bawa sampah. Mereka semua menjawab sama. Tidak. Aku mendengar sedikit kasihan terselip dalam nada bicara mereka. Tentu saja, kondisiku saat ini, aku sudah mulai menangis. Tapi jawaban dari orang-orang itu tidak cukup membantu. Kususuri lagi jalan-jalan berbatu-batu itu. Terisa kecil menatap jalanan dengan langsat. Tiba-tiba sebuah sinar jingga menyapa wajahku. Aku mulai kaget. Memandang langit. Langit sempurna keemasan. Antara warna jingga, kemerahan, dan kuning berpadu indah. Ditemani awan-awan putih yang melenggok lembut di angkasa. Aku tertegun melihatnya. Larik cahaya itu menyapa wajahku. Dan seketika air mataku mengering. Sesuatu yang hangat menyentuh hatiku. Jauh di lubuk hati. Sesuatu yang nyaman. Ini momen kesukaan ibu. Apakah ibu, entah di mana ibu sekarang, juga ikut menyaksikan momen ini? Perlahan, semangatku bangkit kembali. Aku harus menemukan ibu. Apapun yang terjadi. Kembali
mengumumkan jawaban. Seseorang melihat beliau berjalan ke lokasi pasar malam. Aku berlari begitu mendengar jawaban itu. Tentunya setelah berterima kasih, berlari. Tidak berhenti barang sejenak pun. Berlari menuju lokasi yang disebutkan orang tadi. Di pikiranku hanya satu. Langit menggelap. Angin malam mulai datang. Beberapa musola mulai melantunkan azan maghrib dengan syahdu. Area kerlap-kerlip pasar malam mulai terlihat olehku. Aku tidak memelankan langkah. Walaupun bulu hatiku terasa sakit. Begitu sampai, ku cari sosok itu. Ku terobos segerombolan anak-anak yang menjerit-jerit sedang menunjuk komedi putar. Aku melewati sekelompok remaja yang sedang bercanda tawa. Aku menyelip di antara dagangan para penjual. Mataku jeli menyapu seluruh orang yang ada di situ. Kue, kue, kue. Aku menoleh cepat. Kudapati seorang ibu-ibu parubaya sedang duduk di emperan trotoar, menjajakan kue di atas sampah lebar. Suaranya makin lama makin parau. Kulihat kue di atas sampahnya masih setengah. Wajah wanita itu lelah, tapi dia tak henti-hentinya berteriak pada pengunjung yang lalu lalang. Lututku lemas ketika gentar melihatnya berjuang. Dadaku bergumur. Rasanya seperti dipanah berkali-kali. Kristal dengan cepat membuat pandanganku kabur. Dengan sisa energi, ku teriakkan namanya. Membuatnya menoleh dan mendekatiku. Namaku Rizka Albani. Dan aku menemukan ibuku. Panas. Dahinya panas. Ku celupkan lagi. Ke baskom air dingin. Ku peras dengan terguncang-guncang. Karena isakanku masih belum berhenti. Lalu ku taruh dengan lembut di atas dahinya. Rizka, aku mendongak. Iya, Bu. Kamu ingat saat kamu masih kecil? Ibu tersenyum kecil. Ibu harus selalu menyanyikan kamu lagu pengantar tidur. Barulah kamu akan tertidur. Kamu masih ingatkah lagunya? Tanya beliau. Benar, aku. Aku terdiam. Aku lupa. Rinai, rinai, hujan tersirat, gerimis minggir mengujar pensi. Ibu mulai bersenandung. Dan simpul itu bekerja. Tersambung dengan sesuatu. Sesuatu dari masa lalu. Sesuatu dari masa kecilku.
Aku mengingatnya setiap baiknya, setiap momen ketika aku merengek, meminta dinyanyikan. Setiap momen ketika kepala kecilku ikut mengangguk, mengikuti irama lagunya. Lagu sederhana, lagu yang pendek, tapi sekaligus lagu yang berarti. Awan-awan hitam bergerak, berharap meninggalkan kamu. Aku mengikutinya pelan, tersenyum, mengangguk. Dalam keheningan aku menatap sinar jingga kemerahan lembu. Aku terisak lagi. Aku sungguh merindukannya. Ingatkah Rizka? Saat kamu masih kecil, kita menyanyikan lagu itu bersama saat petang. Saat matahari akan terbenam. Saat langit sempurna berwarna jingga kemerahan. Momen keindahan yang memberi ketentraman. Kamu duduk di pangkuan ibu, ikut bersenandung mendengarkan iramanya. Ibu ingin sekali bisa seperti itu lagi. Sayang, ibu lihat sepertinya kamu sudah tidak tertarik lagi, ujar ibu. Aku menggeleng. Tidak, ibu. Maafkan Rizka. Rizka mau seperti itu lagi. Rizka sayang. Aku sempurna menangis. Maaf, ibu tidak selalu bisa mencukupi segala kebutuhan Rizka dan adik Laira. Tapi ibu janji akan berusaha demi kalian. Tidak, bukan itu, tapi kita. Aku akan selalu merindukan ibu. Aku akan selalu membantu ibu. Ibu, aku akan selalu membantu ibu. Aku mempererat pelukanku pada ibu. Menyongsong roda hidup baru yang bahagia selamanya.